Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bagi adik-adik para pencari ilmu, alhamdulillah kita masih bertemu kembali dalam sesi kali ini di mata kuliah atau bidang keilmuan etika profesi hukum. Baik, terkait dengan etika profesi hukum, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hakikat daripada manusia, gitu ya, hakikat daripada manusia. Sebelum kita kaji perihal hakikat manusia, perlu kita ketahui dahulu bagaimana hubungan atau koherensi daripada kedudukan ilmu dan adab. Ini penting, gitu ya. Saat kemudian kita berbicara etika profesi yang diemban oleh manusia, gitu ya, yang diemban oleh manusia, kedudukan ilmu dan adab ini merupakan satu kesatuan entitas yang utuh, penuh, gitu ya, penuh. Jadi saat keduanya ini timpang, maka akan berimplikasi kepada salah satunya. Gitu ya. Jadi harus utuh, harus kedua-duanya penuh, gitu ya, dalam satu entitas yang utuh. Maka penekanan pada segi adab dimaksudkan dalam hal ini agar ilmu yang diperoleh dapat diamalkan secara baik dan tidak disalahgunakan. Karena sang pengemban daripada profesi hukum itu manusia, itu memiliki potensi dalam hal kehidupan, itu adalah potensi baik dan potensi buruk, gitu ya. Ada potensi baik dan ada potensi buruknya. Saat kemudian manusia itu memiliki kedua karakter tersebut, maka dengan adanya pemahaman keseimbangan antara ilmu dan adab, ini membuat seseorang itu saat memperoleh ilmu, ia dapat gunakan ilmu itu dengan baik dan tidak disalahgunakan menurut kehendak bebas pemilik ilmu. Kenapa dikatakan kehendak bebas pemilik ilmu? Iya, karena sejatinya ilmu itu tidak bebas nilai, value free, itu tidak ada. Jadi nilai itu semua tidak, ilmu itu tidak ada yang bebas nilai. Ilmu itu pasti mengandung suatu konsepsi nilai. Apa itu nilainya? Banyak. Kalau kita kali ini bisa misal bicara dalam kaidah hukum, profesi hukum ya. Misal nih, kita mau menegakkan bahasa yang namanya keadilan. Keadilan ini versi definisi dari para ahli di bidang mazhab apa, gitu ya. Hingga kemudian adil itu seringkali bias dimaknai oleh masyarakat secara umum. Mengapa? Karena banyaknya para ahli ya yang kemudian mengatakan keadilan ini itu, keadilan ini seperti ini, gitu ya. Adil nggak kira-kira kita punya anak 3 anak, kemudian satu kelas 2 SD, satu kelas 5 SD, satu lagi SMP, kita berikan uang jajannya sama, adil nggak? Bagi perspektif yang mengatakan keadilan itu adalah kuantitas yang sama, maka itu adil. Tapi saat kemudian keadilan itu ditempatkan lagi pada tempatnya berdasarkan suatu kualitas tertentu, maka adilnya akan berubah, kan gitu. Maka seringkali ini harus kita pahami nilai mana yang ingin kita sandarkan. Maka saat kemudian kita memiliki ilmu, menerapkan ilmu, itu harus ada sandarannya. Itulah nilai maksud saya, gitu ya. Ada sandarannya. Apa sandarannya? Yang tadi ada entitas, ada kemudian kualitas, ada kuantitas, gitu. Ada kemudiannya beberapa menggunakan konsep Pancasila. Apa konsep Pancasila dalam keadilan? Keadilan dalam Pancasila itu yang mengandung unsur nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maka nilai keadilan yang seperti apa yang dimaksud oleh sila pertama itu berlandaskan kepada cara pandang teologi atau keyakinan atau agama, kan gitu ya. Kalau bagi Islam mungkin ada salah satu pendefinisian, adil itu ya tempatkan sesuatu pada tempatnya,
Ya kalau bahasa kampung saya itu the right man in the right place gitu ya. Jadi seseorang itu ditempatkan pada ya kualifikasi, kompetensi gitu ya. Jadi itu adil gitu ya. Maka tidak ada yang bebas nilai daripada ilmu, maka semua ilmu sejatinya itu syarat akan nilai atau value laden gitu ya, value laden. Mengapa dikatakan syarat akan nilai yang tadi seperti saya katakan? Jadi tidak ada sejatinya suatu ilmu itu bebas dari nilai. Semuanya akan subjektif berdasarkan nilainya gitu ya. Dan tidak ada yang objektif gitu ya. Karena objektif itu nanti kita akan temui dalam beberapa titik. Maka kita akan lihat nilai objektivitas itu di mana gitu ya. Silakan nanti ini Anda perlu kaji lagi, dapatkan ilmu pengetahuan tambahannya gitu ya. Selanjutnya kita akan coba diskusi terkait bagaimana hakikat manusia gitu ya. Jadi dalam beberapa buku saya baca, hakikat manusia itu yang pertama itu adalah terdiri atas unsur tubuh dan jiwa. Jadi di sini kita harus memahami bahwa hakikat manusia itu terdiri dari dua unsur. Apa unsurnya? Tubuh dan jiwa, jasmani dan rohani. Jadi ada jasad dan ada ruh. Ini harus kita pahami. Kalau kita di sini nggak memahami hakikat manusia, maka kita kemudian ya pasti akan mungkin sama dengan makhluk yang lainnya kan gitu ya, serendah-rendah makhluknya yang lainnya seperti itu, yang tidak dapat menggunakan akal. Akal. Disinilah kemudian manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang sempurna, ciptaan Tuhan yang paling sempurna, karena dilengkapi dengan akal. 1 akal, 2 perasaan, dan 3 kehendak. Kenapa saya tambahkan ada perasaan dan ada kehendak? Ya, karena akal tentu untuk berpikir, perasaan. Ini yang kemudian tidak semata-mata manusia itu menggunakan akalnya dalam melakukan sesuatu, tapi ternyata dipengaruhi pula dengan perasaan. Saat kemudian kita ingin menjatuhkan hukuman, misalnya seorang hakim menjatuhkan hukuman kepada seorang lelaki yang memiliki beban sebagai orang tua dengan anaknya berapa, kemudian baru kali ini melakukan tindak pidana, dan itu pun tidak sengaja, kecelakaan, misalnya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain terluka, misalnya gitu. Maka hakim pun dalam hal ini memberikan putusan, tentu boleh nggak kira-kira menggunakan perasaan? Boleh. Perasaan ini bukan berarti langsung menghapuskan pidananya, tidak. Tapi ingin memunculkan yang namanya rasa empati dan simpati terhadap pelaku, yang mungkin itu juga tidak disengaja kejadiannya, pidananya seperti itu ya, itu mungkin digunakan. Jadi tidak mungkin langsung hanya menggunakan konsep positivisme, yaitu apa yang dikatakan undang-undang langsung dikerjakan. Tidak seperti itu, namun dapat menggunakan, ini salah satu keluasan daripada sistem hukum di Indonesia ya, karena kita ada budaya, ada culture, ada agama sebagai sumber hukum gitu ya, dan banyak lagi kan gitu. Selanjutnya, akal di sini digunakan ya jelas sebagai alat berpikir, sumber ilmu pengetahuan, perasaan sebagai sumber seni menyatakan keindahan dan segala macamnya, dan kehendak. Kehendak ini manusia itu diberikan kehendak, potensi kehendak ini digunakan untuk melakukan, ini merupakan lahir dari suatu perbuatan yang namanya kebaikan. Kita memiliki kehendak yang lain. Lalu kehendak ini digunakan juga untuk memilih. Saat seorang hakim menentukan putusannya yang berjumlah ganjil 3, itu pasti harus memiliki kehendak. Mereka condong ke arah mana? Menghukum dengan ringan kah? Menghukum dengan berat kah? Atau membebaskan? Gitu ya, dari segala tuntutan. Itu menjadi suatu dorongan kehendak yang bisa diambil sikapnya oleh majelis hakim. Contohnya jika majelis hakim, advokat juga demikian. Jika kemudian klien yang datang kepadanya itu misal orang yang tidak mampu, orang miskin gitu ya, kemudian kaum papa gitu ya, yang tidak punya apa-apa, tapi dizolimi
dalam aspek mencari keadilan, maka muncul empati, muncul kehendak untuk melakukan bantuan prodeo, gitu ya. Itu perlu difahami. Selanjutnya, manusia dan kebutuhan. Ya, di sini manusia memiliki hubungan dengan kebutuhan. Tadi setelah menghakikat manusia, kita lihat manusia dan kebutuhan. Ya jelas, manusia pasti memiliki kebutuhan. Apa aja kebutuhannya? Ada kebutuhan ekonomi, psikis, biologis, pekerjaan, gitu ya. Jadi ini menjadi bagian daripada kebutuhan manusia. Maka seringkali kita lihat ada koherensi antara kejahatan dengan kebutuhan daripada manusia. Seringkali dikaitkan, mengapa? Karena pemenuhan kebutuhan manusia itu terganggu, maka biasanya itu menyebabkan manusia tersebut seringkali mengambil jalan pintas, atau manusia itu seringkali melawan hukum. Itu dia, karena kebutuhan. Dia butuh tanah untuk rumah, dia serobot tanah orang lain. Dia butuh makan, dia mencuri harta orang lain. Itu ya. Maka dalam perspektif ini kita harus memahami manusia itu punya kebutuhan, ya, needs, dan kemudian manusia itu juga butuh, ada keinginan. Ini harus kita pisahkan, gitu ya. Seringkali kebutuhan dan keinginan itu sulit dibedakan. Namun dalam hal ini kita sebagai seorang sarjana nantinya harus mampu membedakan mana itu kebutuhan, mana itu keinginan, gitu ya. Maka dalam hal kebutuhan ini harus ditata, harus dirapikan, harus ditata agar pemenuhannya itu bisa berjalan dengan baik hingga kemudian tidak mengganggu kehidupan sosial bermasyarakat, gitu ya. Selanjutnya, manusia dan sistem nilai. Hal ini pernah kita ulas ya waktu kita baru awal-awal kuliah. Seringkali dikaitkan bahwa Ibius ubi societas, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Lalu dengan asas yang lain, nilai-nilai yang lain, law as tool of social engineering, hukum itu sebagai alat untuk rekayasa manusia. Ya, ini mengapa dilakukan seperti itu? Ya, karena sistem nilai. Manusia ini akan berhadapan dengan sistem nilai, baik itu nilai peraturan ini ya, nilai hukum, aturan nilai kesopanan, kepatutan, gitu ya. Nah, itu menjadi panduan dalam pergerakannya. Dan ilmuwan Aristoteles pernah mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, gitu ya. Saat kemudian kita katakan bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial, yang apa artinya makhluk sosial? Seringkali mahasiswa saya memberikan arti makhluk sosial itu adalah Pak, kita tidak dapat hidup sendiri, gitu. Kalau nggak dapat hidup sendiri maka menikahlah, kan gitu ya. Jangan sendiri terus, maka menikahlah. Itu solusinya. Tapi sebenarnya makhluk sosial bukan itu definisinya. Definisi daripada makhluk sosial itu adalah manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hal ini, dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, ia butuh orang lain untuk melakukan pemenuhan. Bukan dia tidak bisa hidup sendiri, gitu ya. Kalau dia hidup sendiri bisa lakukan pemenuhan seperti Tarzan, itu ya. Maka kita jangan seperti Tarzan. Oke. Jadi manusia sebagai makhluk sosial. Maka saat kemudian kita katakan bahwa kita sebagai makhluk sosial, apa implikasinya? Maka manusia itu akan melakukan interaksi sosial. Dia akan berhubungan dengan orang lain, dia akan bisnis dengan yang lain, dia akan barter, dia akan bertemu, dia akan menikah, dia akan punya anak. Itu hasil daripada interaksi sosial dalam hal agenda pemenuhan kebutuhan. Maka dalam hal ini nilai tersebut memberi pertimbangan untuk menentukan sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk, indah atau jelek, dan berguna atau tidak. Ya, dalam sistem nilai ini sebenarnya kita pahami ya bahwa nilai itu semua berada dalam posisi yang baik. Ya, sesuatu yang benar, baik, indah, itulah nilai. Maka jangan terjebak kita. Ada yang mengatakan Indonesia bernilai atas korupsi. Tidak. Korupsi itu bukan merupakan suatu nilai. Korupsi itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar nilai. Itu pahami, gitu ya. Jangan difahami nilai itu bisa multi nilai,
multitafsir hingga kemudian ada yang mengatakan nilai itu bisa juga jadi jelek, bisa juga jadi buruk, bisa juga jadi baik. Tidak. Kedua-duanya dalam perspektif nilai, kedua-duanya harus dalam potensi yang baik, benar, baik, dan indah. Itu ya. Baik, dalam pertemuan kali ini saya rasa cukup kita diskusi masalah hakikat daripada manusia. Next kita akan bicarakan bagaimana etika gitu ya dan moral segala macamnya di pertemuan selanjutnya. Stay tune terus di channel kita. Jika ada yang mau ditanya-tanya, silakan langsung aja ke kolom komentar. Terima kasih atas atensinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.